Selamat malam semuanya. Malam ini kembali lagi kita bertemu dalam program Jutaan Bertanya. Malam ini kita akan kedatangan tamu spesial kita, yaitu Elsa Silalahi. Dia adalah seorang reporter di Palembang saat ini dan berada di salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia. Nah, kita akan tanya-tanya seputar bagaimana sebenarnya kisah kehidupan orang-orang yang bekerja sebagai jurnalis atau orang-orang yang bekerja di dunia televisi seperti itu pastinya. Jadi kita akan coba hubungkan langsung dengan Elsa Silalahi. Saat ini Elsa sudah terhubung dengan kita. Saya akan coba langsung undang beliau ya. Oke, jadi ini salah satu narasumber utama kita ini karena pengalaman. Oke, kita sudah tersambung dengan Elsa Febrina Silalahi. Oke. Halo Elsa, selamat malam Elsa. Halo, Tok Jutan. Oke, Kita santai aja lah. iya iya, santai, kita santai aja. Kamu dengar suara saya kan? Dengar, dengar. Ya. Oke, ini banyak sekali nih yang menantikan narasumber kita ini. Ini terkhususnya tadi sudah banyak yang chat saya, ini luar biasa narasumbernya. Tapi sebelum itu toh, tolong dikenalkan dirinya dulu toh, dari Ito dulu nih. Saya panggilnya Elsa aja ya, biar lebih profesional gitu ya. Kamu kenalan dulu. Kamu dengar suara saya kan? Siap. Oke. Oke. Terima kasih untuk host Jutan Manik. Gak usah pakai Tok lagi ya, langsung Jutan aja. Iya. Nama aku Elsa Silalahi. Aku alumni dari Universitas Sriwijaya. Dulu aku kuliah di agribisnis dan sekarang aku kerja di media. Tepatnya di salah satu TV swasta yang ada di Indonesia, yaitu Metro TV. Oke. Ini kalau kita lihat rekam jejaknya Ito ini, maksudnya Elsa, ini udah sangat booming sekali karena pernah juga dinas ke Jakarta ya. Elsa pernah juga dinas di Jakarta, terus balik lagi ke Palembang ya. Oke, Pernah Tok, kurang lebih bulan, 1 bulan lebih ya. 1 bulan ya. Oke, pertanyaan pertama nih, Tok. Udah siap ya kalau kita tanya-tanya. Soalnya ini banyak juga orang-orang yang pengen tahu gimana caranya kerja di TV. Boleh cerita nggak sedikit dulu awalnya kerja di TV itu gimana gitu loh. Dulu itu sebelum kerja di Metro TV kan aku udah gabung di TV lokal nih, ada di Ya. Palembang namanya Sriwijaya TV. Nah di situ tuh cuman sebagai presenter aja, jadi cuman baca berita di studio, mungkin nggak terlalu menantang ya. Tapi pada akhirnya aku kerja di salah satu TV, Metro TV lebih tepatnya, dan di situ benar-benar terasa pekerjaannya. Kita terjun ke lapangan, kita temui narsumnya, kemudian kita olah beritanya, sampai akhirnya kita siarin ke publik kayak gitu. Gitu ya. Jadi awalnya masuk ke Metro TV tahun berapa itu? 2017 akhir, tapi Du- mulai aktif itu 2018 awal kita udah mulai siaran dan Oke. dikasih panggung lah kayak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Elsa ini kan kalau saya lihat di resumenya itu, Elsa itu kan lulusan pertanian. Itu gimana caranya lulusan pertanian kerja di TV gitu? Itu gimana ceritanya itu? Iya, ini menjadi banyak pertanyaan sih kalau misalnya Iya. aku liputan yang narsum nanya, Alsa kamu dulu pasti jurusan komunikasi ya atau broadcasting lah kayak gitu. Terus aku bilang enggak, aku jurusan agribisnis malah pertanian gitu. Tapi Hmm. kenapa bisa masuk jurnalis ya karena memang apa ya, menurut aku tuh media itu pekerjaannya agak menantang dan mengasihkan. Jadi uh, di bangku kuliah pun sebenarnya agribisnis itu nggak cuma bicara tentang pertanian, kita juga bicara belajar tentang ilmu komunikasi. Bahkan semester berapa aku lupa, kita ada 2 SKS khusus belajar untuk ilmu komunikasi, karena ketika agribisnis pun nanti lulus gitu, mereka bisa jadi penyuluh, bisa jadi apapun, mereka juga butuh skill komunikasi sama orang-orang gitu. Jadi kenapa bisa dari pertanian ke apa namanya ke komunikasi ke dunia media tepatnya,
Ya karena memang udah tertarik dari dulu kayak gitu. Akhirnya dijalani, dipelajari dan dapet panggilnya gitu. Gitu ya. Jadi, tapi ini tunggu dulu. Elsa ini banyak banget ini netizen bilang kamu nggak kedengaran suaranya. Boleh pakai ini nggak? Ada earphone? Pakai nggak? Oh, itu Pakai pakai sih, ya? kedengeran nggak? Agak Pakai. kurang kedengar. Oh, pakai. Oh, dia pakai Bluetooth ternyata ya. Oke, bentar. Oke. Ntar aku lepas aja. Karena beberapa kali nelpon memang ini agak, suaranya memang nggak terlalu kedengeran. Aku lepas aja, aku pakai audio luar ya. Boleh coba-coba Tapi dulu. Tapi kedengeran aku nggak? dengar sih. Sebenarnya saya dengar, tapi netizen, viewers kita bilang kalau nggak kedengeran jelas gitu. Ya udah, aku agak kuatin aja suaranya. Gimana? Oke. Oke. Jadi tadi ceritanya dari pertanian. Itu by the way katanya aku dengar-dengar nih, kamu itu sebelum lulus kuliah udah kerja di TV. Gimana ceritanya itu? Sebelum lulus kuliah tapi kerja di TV. Ya, Atau itu sebenarnya ya. salah ya? Eh, Sebenarnya sih tergantung orangnya ya. Jadi Ya. kemarin itu lagi banyak waktu, lagi musim skripsi. Kan musim skripsi sebenarnya nggak terlalu ada, kamu harus lulus sekian ya, tanggal sekian ya, bulan sekian ya, gitu enggak. Karena memang banyak waktu kosong di situ. Penelitian juga lagi proses, biasanya juga butuh apa namanya, butuh perjuangan untuk dijumpain. Akhirnya aku cari kesibukan lah gitu, cari-cari Ah, lowongan kerja, karena memang dari bangku kuliah udah mulai tertarik di dunia media kan. media. Akhirnya ada lowongan tuh di TV lokal namanya Sriwijaya TV. Akhirnya nyoba dan untungnya di situ bukan terikat ya, jadi kita freelance. Jadi dalam satu hari kalaupun siaran itu paling 1 sampai 2 jam, setelah itu udah kita bebas. Jadi bayarnya tuh per tayang aja, kita nggak diharuskan bekerja formal dari jam 7 sampai jam 5 enggak. Oh gitu ya. Sebenarnya suka dukanya kerja di TV itu gimana sih? Maksudnya kan orang mindsetnya kalau orang kerja di media pasti ya orangnya hidup glamor lah. Maksudnya hidup dengan kemewahan, kelimpahan seperti itu. Sebenarnya faktanya seperti apa sih? Atau seperti apa gitu? Oh, enggak juga, malah jauh dari semua itu ya. Mungkin teman-teman lihatnya, oh enak ya tampil di TV, ditonton banyak orang gitu. Sebenarnya jadi jurnalis itu dunianya agak menantang ya, sekaligus mengasihkan kayak gitu. Pertama, eh suka dukanya ya. Kalau aku mulai dari sukanya dulu, kalau dari sukanya tuh kita bisa ketemu orang baru tiap hari, kemudian juga kita punya jaringan ya, bisa Ya. dari golongan yang terdahulu sampai terkemudian, mungkin seperti pengamen, pengemis, kemudian sampai presiden, kamu tuh punya akses untuk langsung mendapatkan informasi dari mereka. Kemudian sukanya itu apalagi ya, pokoknya hal-hal baru itu akan kamu dapatkan tiap kamu bekerja. Terus juga nggak bosan karena pekerjaannya itu mobile, ada di lapangan gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu akan terus belajar hal yang baru setiap hari. Kalau dukanya sih banyak pasti, terutama misalnya gini deh, kalau misalnya narasumber datang khususnya yang dari Jakarta, baik itu presiden ataupun menteri. Terus kalau kalian lagi wawancara doorstop nih, kalian harus benar-benar cari posisi yang strategis biar kalian dapat gambar ataupun rekaman yang jelas kayak gitu. Jadi itu harus berdesak-desakan dan ngambil posisi yang paling depan. Kemudian jadi jurnalis itu juga harus siap 24 jam. Karena apa? Karena kita nggak bisa prediksi kejadian itu akan terjadi kapan gitu. Jadi kalian lagi enak-enak tidur, lagi mimpi indah, siap-siap pokoknya kalian terganggu karena kebutuhan liputan tadi. Kemudian apalagi ya? Pokoknya hal siap lah dalam segala kondisi, karena seorang jurnalis itu nggak punya jam kerja yang pasti, bukan kamu masuk jam 9 pulang jam 5 enggak, tapi 24 jam kamu harus siap. Gitu Gitu. ya. Jadi suka Iya. dukanya seperti itu. Tapi gini nih, ngomong-ngomong nih soal jurnalis ya. Sebenarnya Elsa itu kan kalau bicara di depan umum, di media itu kan sebagai public figure ya, bisa dikatakan public figure. Itu pasti ada pro dan kontra dari yang menonton dong. Ada ini. Pernah nggak punya pengalaman dibully sama netizen ya tidak disukai, mungkin kamu membawakannya dengan seperti apa, pernah nggak punya pengalaman seperti itu, hingga itu masuk ke personal diri kamu, sampai ke HP kamu tuh kamu baca seperti itu, Pernah, pernah. pernah? Dan gimana cara Dari kamu meresponnya gimana?
kurang lebih 1 bulan yang lalu ya.